Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatara Dewi dengan NIM 206048. Saya akan mempresentasikan mengenai hubungan kurikulum dengan pembelajaran SD, SMP, dan SMA, dosen pengampu Dr. Eva Eridia MPD. Bagaimana hubungan kurikulum dengan pembelajaran dan pendidikan? Hubungan antara pendidikan, kurikulum, dan pembelajaran, yaitu pendidikan sebagai bagian terbesar yang merupakan tempat bertumpunya kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum merupakan seperangkat pengaturan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan merupakan bagian dari pendidikan. Pembelajaran merupakan inti dari suatu kegiatan pendidikan di mana dalam pembelajaran ini dilakukan proses-proses pendidikan dari pendidik yang terdidik. Pendidikan, kurikulum, maupun pembelajaran ketiganya mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang seutuhnya. Untuk penggambarannya, ibarat sebuah bangunan rumah, pendidikan sebagai rumahnya atau bagian luar, pelindung bagian dalam, fasilitas-fasilitas yang ada di dalam merupakan kurikulum dan orang yang ada di dalamnya merupakan sebagai pembelajaran yang melakukan proses. Hubungan kurikulum dengan pembelajaran sekolah dasar. Sebagian besar sekolah dasar atau MI banyak menggunakan kurikulum 2013 dan ada juga yang menggunakan KTSP 2006. Dalam membedakan antara KTSP 2006 dengan kurikulum 2013, pada KTSP 2006 guru aktif dalam memberikan materi, pembelajaran, dan siswa hanya mendengar dan mencatat yang disampaikan guru. Dengan hasil akhir, yaitu bisa memahami materi yang telah disampaikan guru. Sedangkan untuk kurikulum 2013, siswa dituntut aktif dalam belajar, guru hanya sebagai perantara saja. Maksud dari perantara di sini ialah guru memberikan petunjuk kepada siswa beserta contohnya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh siswa. Biasanya di dalam kurikulum 2013 ini siswa lebih aktif dalam bertanya, menganalisis, dan menyampaikan hasil akhir dari diskusi kelompok. Guru harus memiliki kemampuan sekreatif mungkin agar peserta mudah untuk menelaah materi yang akan dikerjakan, seperti membuat video akan penjelasan materi yang akan dikerjakan. Meskipun menggunakan kurikulum 2013, mengingat siswa di sekolah dasar masih kesulitan jika langsung dilepas untuk belajar sendiri karena di usia yang masih kecil tersebut masih membutuhkan pendamping guru maupun orang tua untuk menuntun belajar agar benar. Maka dari itu, guru disarankan untuk mempunyai kemampuan sekreatif mungkin atau memiliki ide-ide yang membuat siswa semangat untuk belajar dan mengerti akan materi yang disampaikan walau hanya belajar daring. Contohnya seperti guru bisa memberi contoh dalam bentuk video, contohnya membaca surat Al-Fatihah dan menjelaskan isi kandungan dari surat tersebut. Dengan begitu, siswa lebih mudah untuk menangkap materi tersebut. Selain itu, orang tua juga harus mengerti apa yang ditugaskan oleh guru. Hubungan kurikulum dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Pada umumnya, sekolah jenjang SMP di Indonesia masih menggunakan kurikulum 2013 karena belum siapnya dengan kurikulum yang baru dan masih terjadinya pro dan kontra mengenai kurikulum yang baru. Kurikulum nasional memiliki 3 opsi atau 3 pilihan yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Struktur kurikulum pada pembelajaran SMP. Beban belajar di SMP untuk tahun kelas 7, 8, dan 9 masing-masing 38 jam per minggu. Jam belajar SMP adalah 40 menit.
Kelompok A yakni pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan yang terakhir bahasa Inggris. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif. Sedangkan untuk kelompok B, yang pertama yakni seni budaya, yang kedua pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yang terakhir yakni prakarya. Kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, kompetensi inti 1, kompetensi inti 2 yakni sikap sosial, kompetensi 3 pengetahuan, dan yang terakhir kompetensi 4 penerapan pengetahuan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan atau kompetensi kelompok 3, dan penerapan pengetahuan atau kompetensi inti kelompok 4. Selanjutnya yakni hubungan kurikulum dengan sekolah tingkat SMA. Kurikulum prototipe akan ditawarkan sebagai opsi, bukan sebagai kewajiban. Sifatnya tidak wajib, dan sekolah tidak akan dipaksa secara massal untuk menggantinya menjadi kurikulum prototipe 2022. Target dan tujuan kebijakan kurikulum ini adalah untuk mendorong perbaikan kualitas proses dan hasil belajar. Fokus utamanya yaitu pada pembelajaran. Kurikulum yang disebut lebih fleksibel itu pada jenjang SMA nantinya tidak diberlakukan lagi program peminatan jurusan seperti sebelumnya, yakni IPA, IPS maupun bahasa. Siswa kelas 10 akan mengikuti pelajaran atau mapel umum yang sama dengan di SMP. Sekolah dapat menentukan pengorganisasian pembelajaran IPA atau IPS. Contohnya muatan IPA atau IPS terintegrasi, misalnya mapel fisika, kimia, dan biologi dipadukan dalam satu tema menjadi problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, muatan IPA atau IPS bergantian diajarkan di blok waktu terpisah. Jadi, fisika, kimia, dan biologi dipisah jam pelajarannya, diikuti unit pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan IPA atau IPS tersebut. Yang ketiga, muatan IPA atau IPS diajarkan paralel, misalnya mapel fisika dan kimia, dan biologi diajarkan secara reguler di jam pelajaran yang sama setiap minggu. Lalu, diikuti dengan unit pembelajaran inquiry dari integritas muatan IPA atau IPS tersebut. Proporsi beban belajar di SMA terdiri dari pembelajaran intrakurikuler dan 25-33% proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mata pelajaran kelas 10 sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan agama atau kepercayaan dan budi pekerti sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, IPA berupa fisika, kimia, dan biologi. Yang keenam, IPS berupa sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Yang ketujuh, bahasa Inggris. Yang kedelapan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kesembilan, informatika. Yang terakhir yakni pilihan atau seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, prakarya, dan muatan lokal. Kelas 11 dan 12 tidak ada jurusan IPA, IPS, atau bahasa.
Kelompok mata pelajaran di kelas 11 dan 12 dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu yang pertama kelompok mapel umum, wajib diikuti oleh semua siswa SMA. Yang kedua, kelompok mapel matematika dan IPA atau MIPA, siswa SMA wajib menyediakan minimal 3 mapel di kelompok ini. Kelompok yang ketiga, mapel IPS. SMA wajib menyediakan minimal 3 mapel di kelompok ini. Yang keempat, kelompok mapel bahasa dan budaya, dibuka sesuai sumber daya yang tersedia di SMA. Yang kelima, kelompok mapel vokasi dan prakarya. Capaian pembelajaran mapel vokasi dikembangkan SMA bersama dunia kerja dan sesuai dengan potensi kebutuhan sumber daya manusia di SMA. Sementara itu, capaian pembelajaran mapel prakarya dikembangkan pemerintah pusat. SMA dapat mengembangkan lebih lanjut capaian pembelajaran mapel prakarya sesuai potensi atau sumber daya di SMA. Yang terakhir, sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan dapat membuka kelompok mapel seni dan olahraga sesuai sumber daya di SMA. Mata pelajaran kelas 11 dan 12 sebagai berikut. Masih sama dengan sebelumnya, mata pelajaran umum yakni pendidikan agama atau kepercayaan dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, bahasa Inggris. Yang keenam, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang terakhir, sejarah. Kelompok mata pelajaran MIPA berupa fisika, kimia, biologi, informatika, matematika tingkat lanjut. Sedangkan untuk IPS berupa sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi. Untuk bahasa dan budaya yakni bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Mandarin tingkat lanjut, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang. Untuk vokasi dan prakarya yakni membatik, servis elektronik, desain grafis, dan lain sebagainya. Itu dia presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.